warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cindy. Masih baju yang ini dan kerudung yang ini. Ya karena ini hari yang sama gue bikin vlog thrift haul. Masih ada waktu, jadi di sini gue mau bikin vlog tentang bacotan lagi. Gue udah pernah 2 kali bikin vlog tentang bacotan. Yang pertama yang awal mula ngerantau, yang kedua The Real Kebahagiaan. Nah, buat kalian yang emang suka sama bacotan gue, yang nonton bacotan gue tanpa sip itu terima kasih banget, terima kasih. Dan buat kalian yang emang bosen sama bacotan gue karena sampai 30 menit durasinya, gak apa-apa, kalian bisa skip, bisa tonton yang baik-baiknya aja, yang motivasi-motivasinya aja juga gak apa-apa sih ya, itu terserah kalian. Nggak ditonton juga gak apa-apa. Di sini gue mau bikin lagi vlog tentang bacotan, yaitu ini mah sebenarnya ngebacot sekaligus curhat aja sih ya. Jadi gue sekaligus curhat ke kalian lah, apa yang lagi gue alamin atau apa yang kemarin baru gue alamin kayak gitu. Temanya tentang apa sih Kak Cin? Jadi di sini gue mau ngebahas tentang sabar dan apa sih yang mesti kita lakuin ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita pinta sama Tuhan itu nggak sesuai sama kenyataan gitu. Mudah-mudahan bisa memotivasi. Buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan tombol loncengnya biar kalau ada video baru dari aku langsung notif ke HP kalian masing-masing. Oke, stay tune terus. Oke guys, kita langsung aja masuk ke tema. Nah, jadi kita itu sebagai manusia sering banget ngerencanain sesuatu, ya kan? Sering banget ngerencanain sesuatu. Gue mau ini, mau ini, mau ini. Bulan ini gue mau ngelakuin ini. Tahun depan gue mau gini. Besok gue mau ini. Tapi ternyata kenyataannya nggak sesuai sama apa yang kita rencanain. Ternyata rencana kita sama rencana Tuhan itu beda. Apa yang kita rasain ketika kayak gitu? Pasti bad mood, ya kan? Kadang sampai marah-marah nggak jelas. Kadang sampai di Sunda tuh ada yang namanya aral. Apa ya Indonesianya ya? Aral, ya itu kayak marah-marah nggak jelas gitu istilahnya. Nggak nerima sama ketentuan Tuhan gitu. Atau dari kita tuh sering banget yang udah berdoa sama Tuhan, berdoa tentang apa yang kita mau. Ya Allah, aku mau ini. Selalu kita berdoa. Di terakhir tiap habis sholat kita selalu berdoa, tapi udah lama kok belum dikabul juga sih ya Allah. Kita bisa sampai berhenti berdoa cuman gara-gara ya elah gue doa berapa tahun kagak dikabul, dah gue gak mau berdoa lagi. Pasti di antara kalian ada yang kayak gitu atau pernah kayak gitu, karena gue pun pernah kayak gitu. Oke, kita langsung bercerita, nggak gue curhat ke kalian ya. Jadi gue itu orangnya egois. Gue itu orangnya dari dulu, dari kecil, dari gue dilahirkan kali ya. Dari kecil tuh gue tuh harus dapetin apa yang gue mau. Ketika gue pengen itu, ya harus dapet. Ketika gue mau itu, ya harus dapet. Ketika enggak, itu gue bakalan gak terima. Itu gue bakalan marah-marah. Itu gue bakalan bete. Gue orangnya kayak gitu dari dulu gue orangnya kayak gitu. Bener-bener orang tua gue dah yang paling paham gue kayak gimana, seegois apa gue, sekeras kepala apa gue, ya kayak gitu dah. Judulnya adalah Curhatan Cindy. Ini sekarang gue mau cerita sama sharing aja sih ke kalian ya, santai aja, sans kayak sharing aja. Jadi gue itu sebenarnya punya sesuatu yang dari dulu pengen banget gue lakuin. Kayak gue seneng sebenarnya ngelakuin itu. Bisa disebut hobi juga. Hobi sama cita-cita juga sih. Hobi yang pengen gue jalanin, cita-cita yang pengen gue gapai. Lebih tepatnya hobi yang pengen gue lakuin, cita-cita yang pengen gue gapai. Cuman di situ gue harus milih. Lu mau ngelakuin hobi itu, ngejar cita-cita itu, atau lu mau ngutamain dulu keluarga? Karena di sini gue anak pertama. Gue punya adik 2 dan
kondisi ekonomi keluarga gue bisa yang dibilang gak yang stabil gitu. Gak susah juga sih, ada kok kayak ya, cuma intinya gue tuh pengen bantu keluarga gue aja. Gue tuh pengen bantu nyokap bokap gue gitu. Gue tuh pengen bantu adik-adik gue gitulah istilahnya. Nah intinya akhirnya gue ngelupain hobi dan cita-cita itu. Buat apa? Buat cari duit gitu. Buat cari duit. Ya akhirnya udah gue ngerantau, gue kerja, cari uang. Dan ternyata di dalam kerjaan juga gue nemu kebahagiaan baru. Ya udah, tapi di situ gue nggak ninggalin doa gue sebenarnya. Gue tetap berdoa sama Tuhan kayak, ya Allah, aku tuh pengen punya hobi yang dibayar gitu. Ya Allah, mudah-mudahan satu saat aku bisa bebas ngelakuin apa yang aku mau, bebas ngelakuin hobi, tapi tetap berpenghasilan supaya aku bisa tetap ngebahagiain keluarga. Doa yang selalu gue ucapin di sujud terakhir gue gitu. Gue selalu berdoa kayak gitu. Sampai mulai kesini udah 2 tahun gue kerja, gue mulai ngerasa ya keuangan gue udah stabil. Gue bisa lah ngelakuin hobi itu, walaupun kayak cuman sebulan sekali misal, ya gak apa-apa gitu. Yang penting jangan gak sama sekali gitu kan. Nah ketika gue udah dapat kesempatan itu, satu celahnya kayaknya udah kebuka nih. Gue mulai ngumpulin barang-barang perlengkapan hobi tersebut. Gue udah beli ini, beli itu gitu. Pokoknya gue udah siap dah, gue udah seneng. Bahkan ya pokoknya gue udah seneng dah gitu. Habis itu gue udah berencana. Ya udah gue omongin dah ya. Jadi gue tuh pengen banget naik gunung. Itu sih yang gue seneng, yang hobi yang gue maksud dari tadi tuh itu naik gunung. Dan gue tuh pengen banget jadi seorang pendaki hebat. Gue tuh pengen jadi seorang pendaki wanita yang bisa keliling dunia mendaki gunung ciptaan Allah. Amin ya Allah. Cuman kendala pendaki ya itu kata gue, ketika gue ada waktu gue nggak ada duit. Ketika gue ada duit gue nggak ada waktu gitu. Waktu gue belum kerja gue ada waktu, cuma nggak ada duit. Dan gue perlengkapannya aja belum punya apa-apa gitu. Dulu gue pertama naik gunung ke Gunung Papandayan, itu juga gue minjem alat-alatnya. Ketika gue udah kerja, gue punya duit, ya gue nggak ada waktu. Apalagi gue kerjanya di retail yang kayak liburnya cuman seminggu sekali, weekday, nggak ada cuti. Tanggal merah nggak boleh digabung sama libur reguler. Pokoknya bener-bener harus seminggu sekali doang tuh liburnya. Nggak bisa gue berarti kan. Nah, pas kemarin gue ngerasa keuangan gue udah mulai stabil, ada celah nih buat gue bisa naik gunung. Gue niatnya pengen bismillah, apa gue tinggalin ya kerjaan gue cari kerjaan yang liburnya emang Sabtu Minggu. Gak apa-apa kalau misalnya gajinya di bawah yang sekarang gitu. Gue udah niatan kayak gitu dah istilahnya, udah berencana gitu. Nah ternyata di kerjaan gue ada satu hal yang terjadi, kayak bukan terjadi apa ya, tiba-tiba di kerjaan gue yang sekarang tuh gue kayak ditawarin buat naik jabatan. Nggak yang tinggi-tinggi banget, biasa aja kok, intinya naik jabatan lah ya, satu level. Naik jabatan satu level dari yang sekarang, dari jabatan gue yang sekarang kayak gitu. Itu pertamanya gue ragu sebenarnya mau ambil, cuman nyokap gue bilang kayak ambil aja, cobain aja, kan teteh masuk ke sesuatu yang menantang kan. Dari kecil juga suka hal-hal yang menantang kan gitu. Gue orangnya emang kayak gitu sih. Ketika kata orang jadi itu susah, jadi ini susah loh gini-gini, gue malah pengen nyoba gitu. Masa sih susah, bisa gak sih gue gitu. Emang gue orangnya suka nantang diri sendiri kayak gitu. Nyokap gue bilang kayak gitu, siapa tahu itu jalan terbaik loh buat teteh. Ya udah gue coba tuh, nggak langsung naik, gue seleksi dulu, tetap seleksi dulu. Di situ gue ambil keputusan buat mencoba ikut seleksi tersebut. Anginnya sumpah gede banget. Dan gue tuh doa selama kayak gue tes tulis lah, tes komputer lah, interview beberapa kali, itu doa gue selalu sama. Di sujud terakhir gue cuma berdoa, kalau memang ini adalah jalan terbaik buat gue, maksudnya kalau emang ya, ini adalah jalan terbaik buat gue, ya udah permudahkan semuanya, lancarkan semuanya. Ya udah dah,
gue ikhlas buat ngelupain hobi gue lagi gitu. Karena gue tahu ketika gue naik jabatan di situ ya waktu gue makin banyaknya kesita, makin susah sebenarnya gitu. Terus satu lagi doanya itu, tapi kalau misalkan jalan ini bukan yang terbaik buat gue minta udah gue tetap di kerjaan yang ini aja, tetap di jabatan yang ini aja, nggak usah naik gitu. Pokoknya intinya gue minta yang terbaik dah gitu. Dan nyatanya ternyata malah dipermudah segala macemnya, dilancarkan. Istilahnya akhirnya gue lolos di situ. Gue lolos, dan ketika gue emang fix gitu, lu naik, fix jabatan lu naik, di situ gue emang udah nggak bisa mundur gitu. Jujur, gue tuh nggak seneng. Yang seneng gimana sih, seneng nggak? Gue tuh bimbang. Karena lagi-lagi gue harus ngelupain hobi gue harus ngelupain cita-cita gue udah ngumpulin barang-barangnya banyak banget, ya udah cuma bisa disimpan lagi gitu. Nah, gue orangnya dulu dari kecil sampai kemarin lah, gue orangnya yang egois, keras kepala. Apa yang gue mau tuh harus gue dapet. Ketika apa yang gue inginkan gak gue dapet, ketika apa yang gue rencanakan gak sesuai sama kenyataan, itu gue biasanya apa? Bad mood. Yang kedua gue suka marah-marah. Yang ketiga gue suka gak bersyukur sama Allah. Pokoknya gue kayak kesel gitu, gue marah-marah sendiri. Pokoknya nyokap gue doang dah yang paling tahu gue kayak gimana. Gue orangnya kayak gitu dah. Di situ gue udah gak bisa ngendalin emosi gue, gak bisa ngendalin perasaan gue. Pokoknya gue kesel gitu, marah-marah, dan gue gak terima. Intinya gue gak terima gitu. Dulu gue orangnya kayak gitu. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, gue udah tinggal di mana aja, ketemu sama orang yang kayak gimana aja, ketemu sama orang-orang yang beda karakter, beda sifat, beda keunggulan dan kekurangannya gitu. Di situ gue banyak belajar dan ngebuat gue sekarang sadar kalau lu tuh cuman manusia, lu tuh cuman makhluk ciptaan Allah gitu. Ya hidup lu juga, skenario lu juga emang udah diatur, lu nggak bisa ngatur sendiri kayak gitu loh. Dan nggak setiap yang menurut lu baik itu baik juga menurut Allah gitu. Intinya yang tahu yang terbaik buat lu tuh ya cuma Allah gitu, cuman Tuhan lu gitu. Nah, pokoknya gue banyak belajar dah, yang akhirnya sekarang sering banget apa yang gue inginkan gak kecapai, rencana gue gak sesuai kenyataan tuh gue sering banget. Bukan masalah itu doang, tapi sekarang kayak gue lebih sadar aja gitu. Sadar tuh gini, yang tadi, yang baik menurut gue belum tentu baik menurut Tuhan gitu. Intinya lu berdoa tuh harus selalu kata-katanya minta yang terbaik darimu buat hamba, minta yang terbaik dari Tuhan buat gue gitu. Nah, mungkin emang ini jalan dari Allah gitu. Maksudnya bukan berarti lo harus lupain hobi lu, lupain cita-cita lu, cuman ditunda dulu gitu. Gue sadarnya ke situ sih, kayak ini kata Allah, udah tunda dulu, semangat dulu cari kerjanya, cari uangnya, semangat dulu kerjanya biar lebih maju lagi, penghasilannya lebih gede lagi, fokus dulu aja, nanti aku pasti kabulin doamu kok gitu. Gue yakin ke situ, gue positif thinking ke situ, karena gue udah ngerasain satu hal. Ada sesuatu yang baru terjadi kemarin tuh gak bisa gue omongin, dan itu tuh ketika gue inget-inget adalah doa gue dari dulu gitu. Doa gue dari dulu yang emang bakal kecapai gak ya gitu. Ternyata sekarang kecapai. Jadi Tuhan tuh sebenarnya ngabulin doa hambanya itu berbagai macam cara. Ada yang ketika kita berdoa itu Tuhan langsung kabulin saat itu juga, bener-bener langsung dikabulin. Yang pertama. Yang kedua, ada yang Tuhan menunda dulu, pengen lihat dulu seberapa keras usaha lu, seberapa sabar lu meminta kepada Tuhan gitu, seberapa sering lu berdoa padanya gitu. Ditunda dulu, gak dulu dikabul. Yang ketiga, ada yang dengan cara doa lu gak dikabul tapi musibah lu diangkat. Gak gini, misalkan kan sebenarnya udah ada ketentuannya ya, kayak misalkan di umur 20 tahun di hari Selasa tanggal 27 November 2020 misal, lu bakalan jatuh dari motor, misal gitu ya, jatuh dari motor, lukanya di tangan, misalkan kayak gitu. Nah, ketika lu berdoa minta sesuatu sama Allah, itu Allah gak kabul doa lu, cuman Allah angkat musibah yang udah ada di suratan takdir lu gitu. Tadinya mau dijatuhin gak jadi
kayak gitu. Ada yang dengan cara kayak gitu loh, beneran. Atau Tuhan gak ngabulin doa lu, tapi Tuhan mengampuni dosa lu. Ada yang dengan cara kayak gitu juga. Makanya sekarang pokoknya gue udah banyak berubah sih, yang gue rasa alhamdulillah banget. Ketika yang kemarin aja gitu, gue harus ngelupain lagi hobi gue harus ngelupain lagi cita-cita gue, sementara umur gue udah 24. Ya udah, mungkin emang kata Allah belum waktunya. Mungkin Allah kayak pengen lihat dulu seberapa keras gue usahanya, seberapa keras gue berdoanya, dan seberapa sabar sih gue menanti Tuhan buat ngabulin doa gue gitu. Terus ketika gue cerita ke nyokap gue juga omongannya ternyata sama jawabannya, kayak gini kali teh, Allah tuh pengennya udah sekarang kerja dulu aja yang bener, cari duitnya yang lebih banyak lagi kayak gitu. Nah nanti Allah bakalan ngabulin doa teteh punya hobi yang dibayar, teteh bisa bebas ngelakuin hobi-hobi teteh itu ketika emang keuangan teteh udah bener-bener stabil, udah banyak. Jadi teteh ntar ngelakuin hobinya nggak sendirian, bisa ngajak adik teteh, kan adik gue juga suka ya sama, bisa ngajak adik teteh bisa bayarin teman-teman teteh kayak gitu. Pokoknya dia ternyata jawabannya tuh sama apa yang gue pikirin gitu. Makanya di situ gue, oh ya udah, Bismillah. Gue nggak ninggalin, gue nggak ngelupain hobi gue, nggak ngelupain cita-cita gue cuman menunda dulu gitu. Gue yakin satu saat Tuhan kabulin doa gue, kalau gue tuh bakalan punya hobi yang dibayar, kalau gue tuh bakalan satu saat bakalan bebas ngelakuin apapun yang gue mau tanpa gue harus pusing masalah keuangan gitu. Amin, kayak gitu. Itu curhatan gue. Jadi maksud gue mulai sekarang yuk sama-sama belajar buat berubah menjadi yang lebih baik lagi. Ketika ada hal yang terjadi gak sesuai sama keinginan lu, ikhlas aja. Ikhlas, terus percaya itu jalan terbaik buat lo. Oke? Yang kedua, ketika doa lu gak dikabul-kabul sama Allah, jangan berhenti berdoa. Yakin aja Tuhan pasti ngabul kok, cuman mungkin belum waktunya aja. Lu tahu gak kisah Nabi Ibrahim? Gue tahu sedikit kisah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan nikahnya yang pertama sama Siti Syarah, ya kan, sama Siti Syarah. Dia itu nikah umur 25 tahun. Dan setelah 5 tahun menikah, di usianya yang 30 tahun, dia belum dikaruniai anak juga, belum mempunyai anak juga kan. Di situ Nabi Ibrahim selalu berdoa setelah sholat, Robbi habli minas solihin. Artinya, ya Allah, pangeranku, berikanlah aku keturunan yang soleh, kayak gitu. Tiap habis sholat dia pasti doa itu. Di sujud terakhir dia pasti doa itu, Robbi habli minas solihin. Di usia 30 tahun sampai dia usia 80 tahun. Berarti selama 50 tahun dia berdoa kepada Allah minta keturunan, itu belum dikabul juga sama Allah. Lu bayangin deh. Tapi dia gak berhenti doanya, dia tetap berdoa gitu. Sampai suatu saat di umurnya yang 80 tahun itu, barulah Allah mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang ke Nabi Ibrahim bahwa, ya Ibrahim, Allah bakal mengabulkan doamu. Dia akan memberikan keturunan kepadamu, tapi dengan syarat kamu harus disunat dulu. Itu khitan. Pokoknya itu awal mula kisah tentang khitan ya. Intinya kayak gitu dah. Masa gue panjang cerita lagi, enggak, intinya kayak gitu. Intinya di situ doa Nabi Ibrahim itu baru dikabul ketika dia berusia 80 tahun. Baru dikaruniai seorang anak bernama Nabi Ismail, kayak gitu. 50 tahun berdoa gak dikabul tapi gak berhenti. Nah, kita harus ngambil hikmah dari situ. Tuhan yakin kok bakalan ngabul. Berarti pesannya baru 2 ya. Apa tadi yang pertama? Ketika ada hal yang terjadi gak sesuai sama apa yang lo pengen, ikhlas aja, yakin aja itu jalan terbaik buat lo. Yang kedua, ketika doa lo belum dikabul juga sama Allah, jangan berhenti berdoa, teruslah berdoa karena yakin Tuhan pasti ngabul, cuma belum waktunya aja. Dan yang ketiga, ketika apa yang udah lo rencanain, ketika apa yang udah lo rencanain ternyata gak bisa terlaksana, gak terjadi, gak sesuai sama ekspektasi lu, berbalik sama rencana lu, ya udah, sabar dulu aja,
ikhlas dulu aja, tetap dekatkan diri sama Allah, tetap berdoa, dan tetap yakin Tuhan selalu ngasih jalan terbaik buat hambanya. Ketika kita udah bisa sabar sama ketentuan Allah, udah bisa ikhlas sama ketentuan Allah, udah bisa selalu berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka yakin satu saat, satu persatu keinginan lu bakal kegapai. Satu persatu hal yang lu pengen bakal bisa lu dapetin. Satu persatu semua yang lu rencanain bakal bisa terencana dengan baik gitu. Karena Tuhan tuh seneng banget ketika lu minta sama Dia. Makanya ketika lu berdoa sama Tuhan dibiarin dulu. Aku masih seneng lihat kamu sujud kepadaku, meminta sesuatu kepadaku. Aku masih pengen lihat itu. Kemungkinan ketika hal yang udah lu pengen, udah lu minta dikabul, lu berhenti doanya. Kemungkinan kayak gitu kan. Itu dia bedanya Allah sama kita, sama manusia tuh gitu. Manusia ketika dipintain terus sesuatu tuh kesel. Allah ketika kita minta terus sama Allah, Dia malah seneng kayak gitu. Dan mungkin Tuhan emang pengen lihat dulu seberapa keras usaha lu gitu. Seberapa pengen sih lu dapetin itu gitu. Seberapa kuat lu berdoa sama aku gitu. Kayak gitulah. Pokoknya ambil hikmahnya aja. Selalu percaya, selalu yakin semua yang terjadi di hidup kita itu yang terbaik buat kita. Jalan yang diberikan Tuhan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Apapun itu lakukan dengan baik, lakukan dengan sangat baik, dengan maksimal. Jangan pernah kecewain Allah. Oke. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi setiap harinya. Mudah-mudahan kayak gitu. Sekian saja curhatan dari aku. Mudah-mudahan bisa sedikit memotivasi buat kalian. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share videonya ke teman-teman kalian biar bermanfaat. Dan buat kalian yang mau request, misalkan aku bikin bacotan tentang apa lagi, bisa komen di bawah. Siapa tahu bisa gue bikin. Gue seneng sih kalau bacot-bacotan tuh sebenarnya gue seneng gitu. Bisa komen aja di bawah request mau bacotan yang kayak gimana lagi, tentang apa lagi. Kalau gue bisa bakalan gue bahas kayak gitu ya. Oke, see you di next video. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.